Sebutkan hadis hidayah Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kebaikan, maka dijadikannya paham agama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebutkan hadis kewajiban menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Baihaqi. Sebutkan hadis keutamaan mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebutkan hadis perintah sholat untuk anak. Muru auladakum bis shalah. Perintahlah anak-anakmu mengerjakan sholat. Hadis riwayat Abu Daud Al-Hakim. Sebutkan hadis berbuat kebaikan. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebutkan hadis taat itu hanya dalam kebaikan. At-ta'atu fil ma'ruf. Tadi itu hanya kepada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Sebutkan hadis puasa sebagai pelindung. Asyamu junnah. Puasa itu sebagai pelindung. Hadis riwayat Al-Bukhari Al-Muslim. Sebutkan hadis mati syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela hartanya, maka ia mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari Al-Muslim. Sebutkan hadis mengajari orang yang akan mati. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang akan mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Sebutkan hadis tentang ucapan yang baik. Al-kalimatut thayyibatus sadaqah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebutkan hadis dua kalimat yang ringan di lisan dan berat di timbangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim mufatakun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan namun lidah namun berat di timbangan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim mufatakun alaihi. Sebutkan hadis orang yang paling makhluk untuk kita bersahabat dengannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala abuka mufatakun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Kemudian dia berkata lagi, siapa lagi? Kemudian beliau menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, bapakmu. Mufatakun alaih. Sebutkan hadis tentang larangan berburuk sangka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa zanna fa inna zanna akzabul hadis mufatakun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian sifat buruk sangka karena sesungguhnya buruk sangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Mufatakun alaih. Sebutkan hadis tentang kalimat yang apabila diucapkan menyebabkan seseorang itu dilemparkan ke dalam api neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bil kalimati yaziru fiha fil nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghribi mufatakun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seorang hamba mengucapkan suatu kalimat lalu ia dilemparkan ke dalam neraka sejauhnya dan neraka antara timur dan barat. Sejauh antara Timur dan barat. Mufatakun alaihi.
Sebutkan hadis tentang kecemburuan Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yagharu wa ghairatullahi ayyatiyal mu'minu ma haramallah mufatakun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu dan kecemburuannya itu ketika seorang muslim melakukan apa-apa yang diharamkan Allah, mufatakun alaih. Sebutkan hadis keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Sebutkan keutamaan umrah dan haji yang mabrur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wa hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Mufatakun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara umrah yang ke satu dan umrah yang lainnya adalah penghapus dosa bagi keduanya. Dan bagi haji mabrur tidak ada yang balasannya melainkan surga. Mufatakun alaih. Sebutkan hadis tentang menguap. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu minasyaitani fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa inna ahadukum idza qala hadha kasyaitan. Mufatakun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya menguap itu dari setan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menolaknya semampu-mampunya. Apabila orang itu mengucapkan ha, maka setan itu tertawa. Sebutkan hadis tentang menyantuni atau menolong janda dan orang miskin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armilati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu wa qala wa kal qaimi la yafturu wa kas shaimi la yuftiru. Mufatakun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengurusi janda dan anak yatim, maka seperti orang yang berhijrah fi sabilillah. Dan aku mengira bahwa beliau mengucapkan seperti orang yang salat tidak pernah terputus dan orang yang berpuasa tidak pernah berbuka. Mufatakun alaih. Sebutkan hadis tentang ganjaran pahala bagi orang yang sabar ketika tertimpa musibah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimu wa min wasabi wala hammi wala adza wala hadani wala adza wala ghammi hatta syaukati yusakuha ilal kuffarallahu biha min khataya. Mufatakun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim baik berupa kelelahan, kesakitan, kecemasan, kesedihan, gangguan, penyakit, kesusahan hingga duri yang menusuknya kecuali Allah mengampuni dosanya dengannya. Mufatakun alaih.